Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rupiah yang beranggotakan saya sendiri Fitrianis, Hari Wahyudi, Iksan Bifadli, dan Milna Dwi Julia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Langsung saja yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Penilaian wajar dampak terhadap bisnis. Yang pertama, pengungkapan transparan. Yang kedua, peran penilai menjadi penting. Yang ketiga, entitas menentukan aset atau liabilitas yang diukur dengan nilai wajar. Untuk non-keuangan, menentukan asumsi penilaian. Pasar utama atau pasar paling menguntungkan. Teknik penilaian yang tepat. Input atas teknik penilaian berdasarkan asumsi pelaku pasar. Yang terakhir, konvergensi US GAAP dengan IFRS karena menggunakan konsep yang sama. Selanjutnya, konsep nilai wajar PSAK 68. Tujuannya yang pertama, mendefinisikan nilai wajar. Yang kedua, menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka pengukuran nilai wajar. Dan yang terakhir, mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar. Dan pengukuran seperti nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 6 dan 7. Ini ruang lingkup pengecualian. Pengukuran dan pengungkapan. Yang pertama, transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53 mengenai pembayaran berbasis saham. Yang kedua, transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30 mengenai sewa. Dan yang terakhir, pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto dalam PSAK 14 tentang persediaan atau nilai pakai, dalam PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Selanjutnya, pengungkapan. Yang pertama, aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 24. Yang kedua, investasi program manfaat purnakarya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18. Dan yang terakhir, aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48. Definisi nilai wajar. Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Aset dan liabilitas. Yang pertama, pengukuran nilai wajar adalah suatu aset atau liabilitas tertentu. Yang kedua, ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Karakteristik tersebut misalnya seperti kondisi dan lokasi aset, serta pembatasan jika ada atas penjualan atau penggunaan aset. Yang ketiga, aset atau liabilitas diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri atau sekelompok aset atau liabilitas. Selanjutnya, transaksi. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini. Nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi jika di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, dan jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Pelaku pasar. Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Entitas mengidentifikasi pelaku pasar secara umum, mempertimbangkan faktor yang spesifik untuk
aset dan liabilitas, pasar utama, dan pelaku pasar yang akan melakukan transaksi. Baiklah, saya Rio Yudi akan melanjutkan penjelasannya. Di sini kita bahas tentang pedoman penerapan. Ada 2 poin dari pedoman penerapan. Yang pertama, saat mengukur nilai wajar, menggunakan asumsi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam pasar menentukan harga aset atau liabilitas berdasarkan kondisi pasar saat itu, termasuk asumsi tentang risiko. Yang kedua, karakteristik atas aset dan liabilitas khusus yang dipertimbangkan pihak berpartisipasi dalam pasar saat menentukan harga pada tanggal pengukuran, termasuk umur, kondisi, dan lokasi aset, dan restriksi atas penjualan atau penggunaan. Yang kedua, tentang harga. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini, yaitu terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya. Adapun penerapan aset non-keuangan. Yang pertama, penggunaan tertinggi dan yang terbaik, atau bisa juga disebut dengan highest and best use, yaitu pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam menggunakan pengguna tertinggi dan terbaliknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakannya aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan yang terbaiknya. Yang kedua, penggunaan tertinggi dan terbaik yang memperhitungkan yang pertama penggunaan yang secara fisik yang dimungkinkan memperhitungkan karakteristik fisik aset. Yang kedua, penggunaan yang secara hukum diizinkan memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset. Dan yang ketiga, penggunaan yang layak secara keuangan. Adapun premis penilaian aset non-keuangan, yaitu penggunaan tertinggi dan terbaik aset non-keuangan dapat memberikan nilai maksimum dengan melalui yang pertama, penggunaan kombinasi dengan aset atau liabilitas, maka nilai wajar adalah didasarkan asumsi aset tersebut digunakan bersama aset atau liabilitas antara lain kombinasi aset pelengkap relevan dari kelompok aset. Dan yang terakhir, melalui penggunaan aset secara terpisah, nilai wajar adalah harga diterima dalam transaksi menjual aset kepada pelaku pasar yang akan menggunakan secara terpisah. Selanjutnya, liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri, yaitu pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa liabilitas keuangan atau liabilitas non-keuangan atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri, contohnya kepemilikan saham yang diterbitkan sebagai pembayaran dalam suatu kombinasi bisnis yang dialihkan kepada pelaku pasar pada tanggal pengukuran, pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri, yang mengasumsikan yang pertama liabilitas akan tetap terutang dan pelaku pasar yang menerima pengalihan diisyaratkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang kedua, instrumen ekuitas milik entitas sendiri akan tetap beredar dan pelaku pasar yang menerima pengalihan akan mengambil alih hak dan tanggung jawab yang terkait dengan instrumen tersebut. Selanjutnya, liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri pada ketika harga kuitasian atau quote price untuk pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan item yang identik dimiliki oleh pihak lain sebagai aset, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas dari perspektif pelaku pasar yang memiliki item yang identik sebagai aset pada tanggal pengukurannya. Adapun entitas mengukur liabilitas dan ekuitas dengan yang pertama menggunakan harga kuitasian di pasar aktif. Yang kedua, jika harga tersebut tidak tersedia, menggunakan input lain yang dapat diobservasi. Yang ketiga, jika harga yang dapat diobservasi dalam A dan B tidak tersedia, maka penggunaan teknik penilaian lain dapat dilakukan seperti yang pertama, pendekatan penghasilan. Contohnya, teknik nilai kini yang memperhitungkan nilai arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima pelaku pasar dari kepemilikannya atas liabilitas atau instrumen ekuitas sebagai aset. Yang kedua, pendekatan pasar atau market approach, contohnya menggunakan harga kuitasian
untuk liabilitas atau instrumen ekuitas yang serupa yang dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. Ketika harga kuitasian untuk pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan item yang identik tidak dimiliki oleh pihak lain sebagai aset, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas menggunakan teknik penilaian dari perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilitas atau telah menerbitkan klaim atas ekuitas. Selanjutnya risiko one prestasi, yaitu pertama, nilai wajar liabilitas mencerminkan dampak risiko one prestasi atau non-performance risk. Yang kedua, risiko one prestasi mencakup namun tidak terbatas pada risiko kredit entitas atau sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan Pengungkapan. Dan yang terakhir, risiko one prestasi yang diasumsikan sama sebelum dan sesudah pengalihan liabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Milna. Baiklah, saya Milna Dwi Julia akan melanjutkan materi selanjutnya. Pembatasan yang mencegah pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Dampak pembatasan yang mencegah pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri, baik secara implisit atau eksplisit tercakup dalam input lain terhadap pengukuran nilai wajar. Liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Nilai wajar liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu atau demand factor atau contohnya giro adalah tidak kurang dari jumlah yang terutang pada saat penarikan. Didiskontokan dari tanggal pertama jumlah tersebut dapat disyaratkan untuk dibayar. Selanjutnya, penerapan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan. Jika entitas mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut berdasarkan eksposur netonya terhadap risiko pasar atau risiko kredit, entitas diizinkan untuk menerapkan pengecualian terhadap pernyataan ini untuk mengukur nilai wajar atau PAR 48. Entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara konsisten dengan bagaimana pelaku pasar menetapkan harga eksposur risiko neto pada tanggal pengukuran. Penerapan pada aset selanjutnya, entitas diizinkan untuk menggunakan pengecualian jika entitas melakukan seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan eksposur neto entitas terhadap risiko pasar tertentu atau terhadap risiko kredit dari pihak lawan tertentu sesuai dengan risiko manajemen atau strategi investasi entitas yang terdokumentasi. Yang kedua, menyediakan informasi atas dasar tersebut mengenai kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan kepada anggota manajemen kunci entitas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7. Ketiga, disyaratkan atau telah menentukan untuk mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada setiap akhir periode laporan. Pengecualian PAR 48 hanya berlaku untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55. Eksposur terhadap nilai pasar. Ketika menggunakan pengecualian PAR 48, entitas menerapkan bid-ask spread yang mempresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut pada eksposur neto entitas terhadap risiko pasar. Ketika menggunakan pengecualian PAR 48, entitas memastikan bahwa risiko pasar dalam kelompok aset dan liabilitas keuangan tersebut secara substansial sama. Durasi eksposur entitas terhadap risiko pasar secara substansial sama. Selanjutnya, eksposur terhadap risiko pihak lawan tertentu. Ketika menggunakan pengecualian PAR 48, entitas memperhitungkan dampak eksposur neto terhadap kredit entitas dalam pengukuran nilai wajar ketika pelaku pasar memperhitungkan perjanjian apapun yang ada saat ini yang mengurangi eksposur risiko kredit jika gagal bayar. Pengukuran nilai wajar mencerminkan harapan pelaku pasar mengenai kemungkinan bahwa perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum
jika terjadi gagal bayar. Nilai wajar pada saat pengakuan awal. Harga transaksi adalah harga yang dibayar untuk memperoleh aset atau harga yang diterima untuk mengambil alih liabilitas atau harga masuk. Nilai wajar aset atau liabilitas adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas atau harga keluar. Dalam banyak kasus harga transaksi akan sama dengan nilai wajar. Contohnya kasus tersebut terjadi pada tanggal transaksi terjadi transaksi untuk membeli aset di pasar di mana aset tersebut akan dijual. Jika harga transaksi berbeda dengan nilai wajar, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi, kecuali dinyatakan lain dalam pernyataan tersebut. Selanjutnya, teknik penilaian. Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan, dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Tujuan teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara para pelaku pasar pada tanggal transaksi. 3 teknik penilaian yang digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya atau cost approach, dan pendekatan penghasilan. Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar diterapkan secara konsisten. Penggunaan teknik tanggal atau beberapa teknik penilaian dimungkinkan. Pengukuran nilai wajar adalah titik dalam rentang tersebut yang paling mewakili nilai wajar dalam keadaan tersebut. Prinsip umum teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Entitas memilih input yang konsisten dengan karakteristik atas liabilitas yang akan diperhitungkan pelaku pasar dalam transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut. Saya Iksan Bifadli melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Input berdasarkan harga bid dan ask. Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga bid dengan harga ask. Contohnya, input dari pasar dealer. Harga dalam bid ask spread yang paling mempresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut digunakan untuk mengatur nilai wajar terlepas dari mana input tersebut dikategorikan dalam hierarki nilai wajar, yaitu level 1, 2, atau 3. Penggunaan bid ask spread untuk posisi aset dan liabilitas diizinkan tetapi tidak disyaratkan. Pernyataan ini tidak menghalangi penggunaan harga nilai tengah pasar atau mid market pricing atau konvensi penentuan harga lain yang digunakan pelaku pasar sebagai panduan praktis untuk mengukur nilai wajar dalam bid ask spread. Selanjutnya, hierarki fair value. Nah, apakah ada harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik untuk level 1? Jika iya, maka gunakan nilai wajar pengukuran dengan level 1. Harus digunakan tanpa penyesuaian. Jika tidak, apakah ada input selain harga kuotasian yang dapat diobservasi? Nah, jika iya, maka gunakan input selain harga kuotasian yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung. Pengukuran level 2. Pengakuan level 2. Nah, jika tidak, maka gunakan input yang bukan berdasarkan harga pasar yang dapat diobservasi, yaitu level 3. Selanjutnya, input level 1. Input level 1 adalah harga kuotasian tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Harga kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti yang paling endal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian.
Penekanan pada level 1 adalah untuk menentukan kedua hal sebagai berikut. A. Pasar utama untuk aset atau liabilitas, atau jika tidak terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. B. Apakah entitas dapat melakukan transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut pada harga di pasar tersebut pada tanggal pengukuran. Entitas tidak membuat penyesuaian terhadap input level 1 kecuali dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat diakses untuk setiap aset atau liabilitas tersebut secara individual. Yang kedua, harga kuotasian di pasar aktif tidak mempresentasikan nilai wajar pada tanggal pengukuran. Yang ketiga, aset di pasar aktif dan harga tersebut perlu untuk disesuaikan untuk faktor yang spesifik terhadap item atau aset tersebut. Selanjutnya, input level 2. Input level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung. Jika aset atau liabilitas memiliki persyaratan kontraktual yang spesifik, input level 2 harus dapat diobservasi untuk keseluruhan jangka waktu yang substansial dari aset atau liabilitas tersebut. Input level 2 termasuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif. Yang kedua, harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif. Yang ketiga, input selain harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Sebagai contoh, suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada interval kuotasi yang umum, volatilitas yang tersirat, credit spreads. Yang keempat, input yang diperkuat pasar. Penyesuaian terhadap input level 2 akan beragam, tergantung pada faktor yang spesifik atas aset atau liabilitas. Faktor tersebut termasuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi atau lokasi aset. Yang kedua, tingkat di mana input terkait dengan item yang sebanding dengan aset atau liabilitas. Yang ketiga, volume atau level aktivitas di pasar di mana input dapat diamati. Selanjutnya, input level 3. Input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Input yang tidak dapat diobservasi digunakan untuk mengukur nilai wajar sejauh input yang dapat diobservasi yang relevan tidak tersedia. Asumsi mengenai risiko termasuk risiko yang inheren dalam teknik penilaian tertentu yang digunakan untuk mengukur nilai wajar, seperti pemodelan penentuan harga, dan risiko yang inheren dalam input untuk teknik penilaian. Entitas dapat mengembangkan input yang tidak dapat diobservasi menggunakan informasi terbaik yang tersedia. Selanjutnya, pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang membantu pengguna laporan keuangannya untuk menilai kedua hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang atau tidak berulang dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal. Teknik penilaian dan input yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran tersebut. Yang kedua, untuk pengukuran nilai wajar yang berulang yang menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan. Level 3, dampak dari pengukuran terhadap laba rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. Selanjutnya, untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut. A. Level detail yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan. B. Berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan. C. Berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan. D. Apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.
Selanjutnya, untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mengungkapkan informasi berikut. A. Alasan pengukuran nilai wajar berulang dan tidak berulang. B. Level hierarki nilai wajar. C. Jumlah perpindahan antara hierarki nilai wajar 1 dan 2. Alasan dan kebijakan akuntansinya. D. Untuk level 2 dan level 3, deskripsi teknik penilaian dan input dalam pengukuran. E. Level 3, rekonsiliasi saldo awal dan akhir, perubahan selama periode, keuntungan kerugian yang direalisasi dan belum direalisasi. F. Jika penggunaan tertinggi dan terkait aset non-keuangan berbeda dari penggunaannya, fakta tersebut harus diungkap. Selanjutnya, pedoman penerapan. A. Pendekatan pengukuran nilai wajar. B. Premis penilaian untuk aset non-keuangan. C. Nilai wajar pada saat pengakuan awal. D. Teknik penilaian. Ada 4. Yang pertama, pendekatan pasar. Yang kedua, pendekatan biaya. Yang keempat, pendekatan penghasilan. Yang keempat, teknik nilai kini. Komponen penilaian nilai kini: prinsip umum risiko dan ketidakpastian, teknik penyesuaian tingkat diskonto, teknik nilai kini yang diharapkan. Yang E, penerapan teknik nilai kini pada liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang tidak dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. F, pengukuran nilai wajar ketika volume atau tingkat aktivitas aset atau liabilitas menurun secara signifikan. I, identifikasi transaksi tidak teratur. I2, penggunaan harga kuotasian yang disediakan pihak ketiga. Ini adalah press release dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 68. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI menyadari bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi volatilitas dan volume transaksi di bursa efek di seluruh dunia, tidak terkecuali dengan bursa efek di Indonesia. Ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 ini dapat secara signifikan mempengaruhi pertimbangan atau judgement entitas dalam menyusun laporan keuangan, khususnya dalam hal menentukan nilai wajar instrumen keuangan. Selanjutnya bisa dilihat bersama-sama. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.